Namun tidak menutup kemungkinan ambruknya panggung sholawat Gus Ikdam itu menjadi peringatan. Kalau orang-orang sebagian mengatakan itu mendapatkan kutukan karena telah membela Pak Alwi, yaitu terserah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari ambruknya panggung sholawat Gus Ikdam di Blora, Jawa Tengah berikut ini. Sahabat muslim dimanapun berada, Gus Ikdam setelah beberapa waktu yang lalu membela habaib dengan cara yang tidak benar, yaitu menambah-nambah arti dari sebuah hadis yang mendapatkan banyak kecaman dari berbagai kalangan bangsa Indonesia, yang tentunya sebagian besar dari kalangan bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Nahdliyin, merasa tersakiti dari bahasa yang beliau sampaikan oleh Gus Ikdam itu. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Sahabat muslim dimanapun berada, apa yang disampaikan dari Gus Ikdam itu seperti benar. Namun hakikatnya ada sedikit yang kurang tepat. Gus Ikdam memberikan tambahan, yaitu para habaib. Apakah habaib itu masuk dalam kategori ulama atau fuqaha? Padahal di dalam habaib itu banyak macam. Ada yang jahat, ada yang alim, ada yang bodoh, ada yang tidak berakhlak. Apakah yang tidak berakhlak dan bodoh itu masuk dalam kategori ulama wal fuqaha? Saya kira itu tidak masuk. Yang mana dalam menyampaikan beliau, Gus Ikdam ini seakan-akan membela habaib dan tidak menerima dari tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sehingga terjadi gejolak yang bahwasanya orang-orang yang mengikuti tesis Ki Haji Imaduddin Utsman CS yang tentunya merasa tersakiti oleh statement Gus Ikdam seperti yang disampaikan tadi. Namun tidak menutup kemungkinan ambruknya panggung sholawat Gus Ikdam itu menjadi peringatan. Kalau orang-orang sebagian mengatakan itu mendapatkan kutukan karena telah membela Pak Alwi, yaitu terserah. Kalau peringatan, saya kira semua orang berhak introspeksi diri. Kalau memang ini menjadi peringatan dari Allah agar seseorang itu mengutamakan ilmu di dalam melakukan sebuah iktikad atau iktiman. Kalau memang ada dua perselisihan antara Ki Haji Imaduddin Utsman dengan kelompok Pak Alwi, sedangkan Kiai Imad ini mempunyai dalil
dari kelompok Ba'alwi belum punya dalil umpamanya, maka kalau tidak mengambil yang punya dalil dari kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebaiknya kita netral di tengah. Tapi nyatanya Gus Ikdam ini membela habaib tanpa dalil yang benar, tentu akan menyakiti banyak orang. Nah, daripada menyakiti banyak orang tanpa dalil, kita lebih baik di tengah. Termasuk Gus Miftah sama dengan Gus Ikdam. Beliau jaya, sangat jaya sekali, bahkan banyak keberuntungan yang berada pada diri Gus Miftah. Namun pembelaan Gus Miftah terhadap habaib Ba'alwi di Indonesia mendapatkan teguran mungkin dengan menggoblokkan Bapak Son Haji, sehingga Gus Miftah menjadi viral dan mendapatkan nilai negatif dari jajaran kelompok bangsa Indonesia ini. Dan tak hanya itu, terus beruntun permasalahan Gus Miftah sampai panjang. Namun kita kembali terhadap permasalahan Gus Ikdam. Kalau memang ini suatu peringatan dari Allah, perlu introspeksi diri agar membenahi di kelak kemudian hari di dalam menyikapi suatu masalah. Mudah-mudahan Gus Ikdam di dalam menyikapi permasalahan Ba'alwi habaib di Indonesia dan permasalahan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa lebih bijak di dalam mengambil sikap sehingga tidak menyakiti pihak manapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كنت راهما